sore, kali ini aku mau ngajak kalian buat ngerjain teka-teki game Koplis. Jadi yuk ikutin petualangan aku ya. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cici Berkah Nabila dari kelas 3E di 3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang dengan NIM 20314100019 dan nomor absen 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal di buku Gen Koplis edisi 5 halaman 1286 atau bisa ditemukan di buku Gen Koplis edisi 4 halaman 793, yaitu soal 2642 yang berbunyi rektifikasi campuran heptana etil benzena umpan cair jenuh sebesar 200 mol per jam pada titik didih yang mengandung 42% mol heptana dan 58% etil benzena harus difraksinasi pada 101,32 kPa absolut untuk menghasilkan distilat yang mengandung 97% mol heptana dan pada bagian bawah yang mengandung 1,1 mol persen heptana dengan rasio reflaks yang digunakan adalah 2,5:1. Nah, hitung mol per jam distilat, kemudian bottom product, jumlah try secara teoritis dan juga nomor try untuk umpan. Nah, bisa dilihat dalam soal ini merupakan data kesetimbangan yang diberikan untuk fraksi mol, heptan, H, dan YH. Nah, dalam soal ini diketahui untuk feed-nya itu sebesar 200 mol per jam. Untuk fraksi feed-nya itu 42%, kita bagi dengan 100 menjadi 0,42 mol. Kemudian untuk fraksi distilatnya itu 97%, kita bagi dengan 100 menjadi 0,97 mol. Untuk fraksi dari bottom product-nya 1,1%, kita bagi dengan 100 menjadi 0,011 mol. Dan untuk R merupakan rasio refleksnya yaitu 2,5:1 menjadi 2,5. Nah, yang ditanyakan dalam soal apa sih? Yang ditanyakan yaitu yang pertama itu mol per jam dari distilatnya, yang kedua mol per jam dari bottom product, yang ketiga jumlah try, dan yang terakhir adalah nomor try untuk umpannya. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita harus menggambar untuk masukan dan keluarannya. Jadi bisa dilihat di sini untuk yang masuk yaitu feed-nya, kemudian di sini melewati proses distilasi, untuk keluaran yang bagian atas merupakan produk dari distilatnya, dan yang di bagian bawah merupakan bottom product yang disimbolkan dengan huruf W atau ada yang menggambarkan dengan huruf B. Nah, untuk langkah yang kedua, kita yaitu menghitung neraca massa dengan rumus F sama dengan D plus W. Di persamaan 26.43 buku Gen Koplis edisi 5 halaman 1218. F-nya ini merupakan feed, D merupakan distilat, dan W merupakan bottom product. Jadi, tadi diketahui di soal untuk feed masuknya itu 200 mol per jam sama dengan D plus W. Kemudian untuk menghitung W, kita pindah ruas menjadi 200 min D. Itu merupakan untuk persamaan yang pertama. Langkah selanjutnya yaitu mencari D dengan menggunakan total material balance di buku Gen Koplis edisi 5 halaman 1218 dengan F dikali XF sama dengan D dikali XD dan ditambah W dikali dengan XW. Untuk F-nya tadi sebesar 200, untuk fraksi feed-nya 0,42, kemudian sama dengan D dikali dengan fraksi D-nya 0,97 ditambah dengan W. Kita masukkan persamaan yang pertama yaitu 200 min D dikali dengan XW-nya sebesar 0,011. Nah, 200 dikali 0,42 sebesar 84, kemudian yang ini 0,97 kali D, 0,97 D. Yang ini 200 dikali 0,011 plus 2,2, yang ini min D dikali 0,011 menjadi min 0,11 D. Nah, kemudian di ruas yang sebelah sini itu 84 dikurangi dengan 2,2 menjadi 81,8. Yang ini 0,97 D dikurangi dengan 0,011 D menjadi 0,959 D. Nah, diketahui untuk D-nya itu sebesar 85,3 dari 81,8 dibagi dengan 0,959. Kemudian kita sudah dapatkan untuk jawaban yang A yaitu distilatnya. Kemudian kita masukkan untuk mencari W.
W-nya yaitu bottom product-nya, W sama dengan 200 min D, di sini D-nya tadi 85,3, didapatkan untuk W-nya sebesar 114,7 mol per jam. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah yang selanjutnya membuat grafik melalui data kesetimbangan yang sudah ada dalam soal. Jadi ini sudah ada dalam soal di tabelnya, kemudian kita tabelkan di Excel ya. Nah, kemudian ini merupakan garis kesetimbangan XH versus YH. Nah, kemudian kita interpolasi. Interpolasi ini untuk mengetahui kan tadi kan diketahui untuk fraksi fit, distillate, dan bottom product-nya sekian. Kemudian untuk mengetahui letak-letaknya di garis kesetimbangan itu di mana sih? Nah, kita menggunakan rumus interpolasi. Di sini saya contohkan untuk mencari misalnya untuk XF atau fraksi fit-nya sebesar 0,42. Nah, di sini menggunakan rumus interpolasi Y sama dengan Y1 plus X min X1 per X2 min X1 kali Y2 min Y1. Untuk Y1-nya itu, untuk 42-nya kan berada di sini. Nah, untuk Y1-nya itu, ini 0,514 ditambah dengan X. X-nya itu yang ditanyakan tadi kan 0,42 dikurangi dengan X1-nya itu sebelum yang ditanyakan yaitu 0,25 dibagi dengan X2-nya setelah yang ditanyakan sebesar 0,485 dikurangi dengan X1-nya tadi 0,25 dikali dengan Y2-nya itu setelah yang ditanyakan ini 0,73 dikurangi dengan Y1-nya itu 0,514 didapatkan hasil untuk Y-nya sebesar 0,67. Nah, untuk mencari XD dan juga XW itu juga langkahnya sama. Nah, kurang lebih seperti ini langkahnya sama. Kemudian setelah kita dapatkan itu kita plotting XF, XD, dan XW. Sebelumnya kita juga harus menggambar garis diagonalnya yaitu di antara titik 0, yaitu titik 0,0 dan juga 1,1. Nah, untuk yang hitam ini merupakan garis diagonalnya dan yang biru ini merupakan garis kesetimbangannya. Nah, selanjutnya yaitu untuk menggambar XW, XF, dan XD. Untuk XD-nya ini XH-nya 0,97 sekitar di sini, kemudian untuk Y-nya itu 0,96 itu sekitar di sini di biru ini ya, tetapi kita gambarnya itu dari garis yang hitam atau garis diagonal ini sampai turun ke bawah. Untuk yang XF pun juga sama, itu 0,42 sekitar di sini dan 0,67 itu sekitar di sini. Jadi kurang lebihnya itu di sini, tapi kita gambarnya dari garis yang hitam ini sampai dengan ke bawah. Jadi garis diagonal kita tarik ke bawah, dan untuk yang XW itu juga sama, sekitar 0,11 di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat garis enriching dengan menggunakan rumus persamaan 2648 Genkoplis edisi 5 halaman 1220 yang berbunyi YN plus 1 sama dengan R per R plus 1 kali XN plus XD per R plus 1. Untuk yang ini merupakan slope dan untuk yang ini merupakan intercept-nya. Jadi di sini kita mencari intercept-nya dengan rumus YN plus 1 sama dengan XD per R plus 1. Untuk XD-nya tadi kan diketahui 0,97 dibagi dengan rasio refleksnya sebesar 2,5 ditambah dengan 1 dan ditambahkan Y sebesar 0,277143. Kemudian kita gambarkan ini garis yang berwarna hijau ini. Jadi untuk garis strippingnya itu kita tarik dari XD-nya sekitar di sini sampai dengan bertemu di titik 0,27714 sekitar di sini. Lalu kita hubungkan ini. Nah, karena dalam soal itu tertulis boiling point atau cair jenuh, di mana Q sama dengan 1, maka Q-nya itu lurus dari XF. Kan XF-nya tadi kan dari diagonal ke bawah. Nah, untuk Q-nya itu dari diagonal ini sampai ke atas memotong garis equilibrium. Itu Q-nya sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat garis stripping dengan menarik garis perpotongan Q-line dan XD menuju garis diagonal. Jadi untuk yang biru ini merupakan garis equilibrium, yang hitam ini merupakan garis diagonal, dan yang enriching itu dari XD sampai ke garis Q-line-nya ini namanya itu enriching. Kemudian untuk strippingnya itu kita tarik dari garis perpotongan antara Q-line dan juga stripping dan juga enriching ini.
kita tarik perpotongan ini sampai ke diagonal titik 0,0. Nah, yang ungu ini merupakan garis stripping. Saya ulangi kembali, jadi untuk yang biru ini merupakan equilibrium, yang hitam ini merupakan garis diagonal, untuk yang ungu merupakan garis stripping, dan untuk yang hijau merupakan garis enriching. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat tray-nya. Jadi di sini kita tarik garis mendatar, kita mentok, kemudian kita turun, kita ke kiri lagi itu sampai mentok lagi, kemudian ke bawah lagi, sampai dengan seterusnya. Nah, ini mengikuti garis enriching dan juga garis strippingnya. Jadi bukan mengikuti garis yang hitam ini, tetapi garis yang warna hijau dan juga warna ungu. Untuk yang hijau tadi enriching, untuk yang ungu itu stripping. Kita mengikuti untuk membuat tray-nya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita temukan ada 9,5 tray, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ini setengah. Jadi, dalam soal diketahui untuk didapatkan hasil untuk mol per jam dari distillatnya itu sebesar 85,3, untuk mol per jam dari bottom product atau W sebesar 114,7, untuk jumlah tray-nya itu sebesar 9,5 tray. Untuk nomor tray umpannya terdapat pada tray 6, bisa dilihat dalam grafik. Ini fraksi fit, berarti fitnya masuk di sini, itu termasuk dalam tray yang ada di tray 6, karena ini memotong kilengnya juga melewati, jadi bisa dilihat untuk umpannya itu masuk di fit ini di tray nomor 6. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.